Baik pemirsa, jumpa lagi dengan Suara Media Channel. Kaitan dengan revitalisasi atau penolakan revitalisasi oleh sejumlah pedagang. Ini ada dikatakan sejumlah pedagang karena ada yang pro dan kontra di sini. Tapi setelah saya perhatikan tadi dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Kopastam, Koperasi Pasar Taman Kota Bumi, yang diketuai oleh Pak Khalid TB, ya, itu kebanyakan sebagian besar pedagang menolak adanya revitalisasi. Sementara tempat penampungan yang ada di sana itu tidak layak seperti yang di sini digunakan untuk pedagang daging misalnya, ada buat pemotongan untuk pedagang ayam misalnya kan, harus ada disiapkan tempat. Ini hanya sepetak-sepetak menurut informasi yang kami himpun dari beberapa sumber seperti itu. Nah, kaitan dengan UTJ, uang tanda jadi, itu pun diambil. Sementara Pak Bupati pada kita kutip dari tasakuran kemarin, tanggal 21 hari Jumat, itu ada sebuah uh, ungkapan mengatakan bahwa ketika pedagang dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang bisa menampung 500 pedagang kurang lebih, itu tidak ada kutipan bahkan tidak berbayar seperti itu. Nah, ini sebuah polemik juga bagi para pedagang pasar yang ada di Pasar Kota Bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sambangi satu persatu para pedagang yang memang itu tadi yang telah melakukan membayar UTJ, uang tanda jadi untuk revitalisasi yang memang 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu akan berlanjut atau tidak. Nah, bisa kita lihat nanti. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Bumi yaitu Pak Khalid TB. Ya, assalamualaikum Pak Khalid dan semua ibu-ibu. Ya, inilah kami Bu, kami hanya sifatnya membantu, artinya menyampaikan aspirasi melalui media kami ini kepada pihak terkait kaitan dengan adanya tempat penampungan yang memang dikatakan tidak layak ya Pak ya, tidak layak untuk para pedagang seperti di sini, pedagang daging misalnya, pedagang ayam, mungkin di sana tidak ada tempat pemotongan dan sebagainya. Nah ini, dan ada juga kutipan-kutipan yang memang untuk tanda jadi yang sebesar 2 juta itu Pak ya. Nah, sementara itu nanti bisa kita lihat nanti setelah adanya wawancara seperti ini, kutipan atau wawancara atau namanya bahasa statement seorang bupati bahwa di sana itu tidak dipungut bayaran, tidak berbayar. Ini bagaimana Pak Khalid sebagai ketua Kopastam di Taman Pasar Taman Kota Bumi? Dari awal kami pun di pasar ini mengajak urun rembuk pihak PD Pasar melalui hearing itu sudah kita utarakan. Nah, saat ini para pedagang itu khususnya pedagang lapak yang memang kebanyakan masih kurang informasi tentang harga yang ditawarkan untuk los kios di pasar yang akan direvitalisasi itu menjadi polemik juga sampai saat ini. Dan kebenaran kemarin ada Pak Bupati datang dan kami pun tidak tahu. Kami tidak tahu, tidak diundang, tidak diberitahu. Memang ini Ada unsur kesengajaan. ya rekayasa seperti apa yang seharusnya memang dialog itu harus berlangsung. Nah, akhirnya pada hari ini kita musyawarah tentang pedagang. Intinya dalam hal ini banyak keluhan-keluhan yang menyangkut tentang harga penampungan di situ yang mungkin memang belum ada semacam sinkronisasi lah mengenai penerapannya. Dan kejadian kemarin itu akhirnya membuat kita terbuka mata hati kita, pikiran kita bahwa Bupati sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada berbayar untuk pemindahan di situ. Tetapi selama ini berjalan, pedagang itu sebagian ada yang sudah diminta uang tanda jadi. Sebesar? Ada yang 2 juta, ada yang mungkin lebih. Nah, jadi ini menjadi polemik lagi ketika Pak Bupati mengatakan pindah ke sini tidak berbayar. Nah ini kan menjadi polemik lagi di pedagang.
para yang bersangkutan menanyakan, Pak ini bagaimana? Saya bilang kalau memang nggak bayar, ya ambil saja, ambil lagi. Itu kan yang sudah membayar UTJ itu kan bukan mereka menolak setuju, tapi dengan keterangan Pak Bupati kemarin tidak berbayar, ini menjadi polemik baru lagi gitu. Untuk itu dari para pedagang yang sudah membayar UTJ silakan diutarakan bahwa ini menyangkut hak mereka untuk bisa mengambil kembali uang UTJ, karena ini harus ada pertanggungjawaban. Kita di sini di Pasar Kota Bumi biasa pro kontra, ada yang menolak, ada yang setuju. Tapi dengan adanya pungutan yang memang menurut Bapak Bupati itu tidak berbayar, ini sudah bayar UTJ. Maka untuk itu silakan kepada pedagang yang sudah membayar UTJ diutarakan, gitu. Karena pada umumnya ketika ada keinginan untuk merevitalisasi pasar, biasanya menyiapkan penampungan dulu, sehingga penampungan itu kan kewajiban. Ketika ada berbayar untuk penampungan, ini tanda tanya, apakah ini dihitung atau tidak, apakah ini duit hilang. Nah ini kan jadi polemik. Ketika kemarin Artinya tidak ada penjelasan dari pihak ketiga ataupun pihak Perumda kepada para pedagang kita, Pak. Justru begini, Kaitannya Pak. adanya UTJ Justru Pak. begini, kemarin waktu kita hearing di Dewan itu dikatakan dengan Dirpom PD Pasar itu mengatakan bahwa kami sudah ngambil UTJ. Nah, tiba-tiba Bupati datang, ya kan? UTJ ini apa? Bentuk apa? Bupati bilang kalau pindah ke sini mah sudah berbayar, gitu. Nah itu menjadi polemik kita semua. Artinya 2 juta itu bagi kami duit besar, Pak. 2 juta itu duit besar, artinya susah payah, keringat dari malam sampai pagi lah, sampai sore lagi cari duit. Ya kalau memang pembayaran itu jelas dan memang tidak bermasalah, ya kami mungkin para pedagang yang sudah bayar UTJ ya ada masalah. Tapi keterangan Bupati itu menjadi polemik, di para pedagang yang sudah bayar. Mungkin itu dari pedagang mungkin silakan kami juga. Baik, para pedagang pelaku usaha yang ada di pasar Kota Bumi ini, silakan. Bapak sudah membayar UTJ dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Surya. Pak Suryawinata ya, Pak ya. Silakan Pak lebih dekat ke kami. Dari pedagang ayam, Bapak Suryawinata, Bapak sudah membayar uang tanda jadi berapa, Pak? Sudah sebesar 2 juta rupiah, Pak. 2 juta rupiah dengan bahasa, dengan ada tanda bukti, kwitansi dan sebagainya ada. Ada. Itu, Pak ya. Itu alasan uang tanda jadi itu wajib atau tidak sementara revitalisasi belum dilakukan, Pak. Di pasar ini. Jadi begini, Pak. Saya selaku pedagang di pasar Kota ini, awal mulanya saya tidak pernah mengerti apa itu revitalisasi ataupun apa. Yang jelas yang saya tahu yang pertama kali tidak ada permusyawarahan kepada pedagang. Yang saya terima hanya sebatas lembaran bahwa kita tidak adakan verifikasi sekaligus registrasi untuk revitalisasi, hanya itu, Pak. Dan kita dituntut untuk mendaftarkan diri karena diiming-iming jika kita tidak mendaftarkan diri maka kita tidak akan mendapatkan tempat untuk berdagang di TPS tersebut. Itu yang saya tahu. Penampungan sementara itu. Kalau Bapak tidak membayar UTJ, Bapak tidak bisa menang sebentar dagang di Ya. sana, Pak. Seperti itu. Makanya saya buru-buru mendaftarkan diri sekaligus membayar UTJ itu. Dan kemarin saya mendengar sebuah pernyataan dari Bupati ya, langsung bahwa UTJ itu tidak berbayar, Pak. Artinya kita di tempat penampungan itu tidak berbayar. Tidak dipungut bayaran. Iya, Silakan. Kan? Pedagang untuk dari sini pindah ke sana, ditampung di sana, Ya. tidak ada berbayar. Ya, itu yang jadi polemik dan merasa bingung dan khawatir kami sebagai pedagang. Artinya tidak ada keterbukaan nih Pak ya, sosialisasi maupun penjelasan dari pihak terkait kepada seluruh para pedagang yang ada di sini tidak ada, Pak. Yang kita dapatkan hanya sebatas selembaran kertas, Pak. Selembaran kertas yang berbunyi verifikasi dan registrasi untuk diadakannya revitalisasi. Tidak ada intervensi Pak. Jadi Bapak harus membayar sendiri takut-takut itu tidak. Kalau untuk intervensi sih selama ini Ada. ya Ada Pak. Ada. Ada seperti apa Pak? Jadi seperti pada pedagang ini seperti
kepada sedang mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri ke pendaftaran yang baru untuk revitalisasi pasar. Di situ bunyinya begini, ada bunyi intimidasi dalam batas waktu yang ditentukan. Para pedagang Pangkota Bumi tidak mendaftarkan diri, maka hak sebagai anggota pedagang Pangkota Bumi akan diganti oleh pendaftar yang baru. Seperti itu, Pak. sementara Bapak sudah lama ya. Sudah lama saya dari pasar dulu, bahkan pindah ke sini pun termasuk pedagang lama. Maka dari itu saya mengusahakan untuk mendaftarkan diri, mengusahakan PTJ, entah itu uang boleh pinjam atau gimana. Diusahakan ya. Saya usahakan. Pinjam dari manapun ya. Ya saya nggak dapat tempat. Itu yang ditakutkan oleh Bapak. Iya, karena ada bahasa intimidasi di sini. Jadi kesimpulannya saya mendaftarkan diri pun karena terpaksa ada rasa kekhawatiran bahwa aku tidak dapat tempat. Kalau saya mulai dari revitalisasi. Artinya di sini pihak pihak penjualan pasar usahanya juga tidak ada komunikasi ya. Sebetulnya komunikasi ini kalau bisa duduk bareng, saya rasa tidak ada persoalan mungkin ya. Pak ya, kalau mau diajak duduk bareng seperti kemarin kunjungan Bupati pada saat tasyakuran tempat penampungan sementara itu sendiri kan kita tidak diundang Pak ya. Tidak diundang dan tidak tahu. Mungkin kalau tahu mungkin kita datang ke sana, apa yang kita akan lakukan mungkin udah nggak tahu ya Pak ya, seperti apa Pak ya, akan kita utarakan ke Pak Bupati itu sendiri ya, Pak Iskandar Bupati. Nah, kaitan dengan penolakan sendiri Pak, Bapak walaupun sudah membayar UTJ, apakah Bapak setuju dengan adanya revitalisasi Pak? Kalau bicara setuju dan tidak setuju ya normatif lah Pak. Jadi saya kurang setujunya itu dalam arti gini, pembahasan masalah harga pun sebelumnya kami tidak tahu, hanya tahu dari selebaran. Sosialisasi Perumda dengan para pedagang minim sekali Pak. Sosialisasi. Minim sekali. Penjelasan dan Tidak ada penjelasan seperti itu khususnya kepada pedagang. Tidak ada sosialisasi. Jadi mengatasnamakan paguyuban di situ. Semua pedagang direkrut oleh paguyuban, mengatasnamakan paguyuban itu atas nama para pedagang. Padahal pedagang-pedagang yang masuk dalam paguyuban itu Tidak tahu setuju. tidak setuju. Sosialisasinya nggak ada, khususnya kepada pedagang yang ada di bawah paguyuban ini. Makanya para pedagang itu dengan adanya revitalisasi khususnya masalah harga perlosnya begitu tinggi harganya, kan pada ngeluh semua para pedagang dengan keadaan yang seperti ini. Selanjutnya ini ya, kaitan dengan adanya kita sebagian besar pedagang ini menolak adanya revitalisasi, artinya tinggal ditata atau direhabilitasi ya. Mungkin pasar ini mungkin setuju, tapi kalau revitalisasi tidak setuju. Ini apakah semua kita tidak setuju dengan adanya revitalisasi Pak? Bapak ini semua, bapak-bapak ibu itu pelaku usaha yang ada di pasar ini tidak setuju. Tidak setuju. Karena memang kalau revitalisasi satu memakan waktu yang banyak, dua tempat penampungannya juga. Sepertinya tidak ada Pak. Barang kita bukan sedikit. Kalau dikasih kios secuil gitu, Nanti bisa mati Pak ayamnya gitu. Mungkin punya harapannya terhadap pemerintah daerah dalam hal ini petinggi, ya, petinggi dalam hal bupati, entah itu perusahaan daerah melalui KPM kuasa pemilik modalnya yaitu Pak Iskandar. Mungkin punya harapan seperti apa Pak? Ya mungkin harapan kami pedagang ya Pak ya. Bahasanya mah, dia tindak atau ditangguhkan dulu. Saya rasa Kota Tangerang ini bahasanya Kabupaten Tangerang itu tidak akan terjadi sesuatu bila mana menangguhkan atau menunda revitalisasi ini. Mungkin kalau akan terjadi wabah atau apa, saya rasa setangerang ini akan punya penyakit lepra semua. Mungkin urgensinya kan begitu, KLB ya. Bukan hal yang Ini kan urgent, bukan hal urgent, bisa dibicarakan. Bahasanya mah bisa berunding dengan pedagang. Selama ini tidak pernah ada rundingan Sama sekali Pak. Yang ada itu seakan-akan ya, maaf ngomong, ada polarisasi. Seakan-akan hal ini itu udah disetujuin. Padahal notabene nggak ada tahapan-tahapan yang dilalui, sama sekali nggak ada. Kami pedagang ini merasa disayangkan. Kami juga senang ada pasar bersih, tapi caranya, oh iya manusiawi, dalam konteks manusiawi itu diwongke lah, dia diajak bicara.
rembukan, musyawarah. Nah, modelnya pasar ini kayak gimana? Kalau misalnya terjadi, tapi ini sama sekali nggak ada, Pak. Saya rasa ini bukan hal urgensi. Saya mohon ke pemerintah daerah, khususnya Pak Haji Ahmad Zaki, tolong ditunda dulu, ditangguhkan dulu. Nanti sesudah itu, ayo kita berunding, kita bicarakan. Jangan ada seakan-akan ini pemaksaan. Mungkin ya kita sebagai pedagang dengan segala risiko, karena bahasanya mempertahankan hatinya dalam tanda kutip ya Pak. Kita dengan segala cara, bahasanya mah hari ini atau besok sama aja. Bagi kami akan terjadi malapetaka. Itu intinya Pak. Saya berharap Pak Zaki tolong jangan sampai buta tuli lah, dengar aspirasi pedagang. Saya harap begitu. Tolong. Baik, itu ungkapan beberapa pelaku usaha yang ada di pasar Kota Bumi ini. Untuk mungkin ada lagi yang bisa mengungkapkan perasaan gundah gulananya kepada pemerintah daerah melalui media kami. Mangga, silakan kami. Silakan. Barangkali mau mengungkapkan gundah gulananya, isi hatinya, silakan. Kami hanya memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pedagang, nama saya Ibu Balkis. Saya ingin menyatakan unek-unek saya, sakit hati saya, kecewa saya. Karena Pak Zaki benar-benar membutakan hatinya, istilahnya tidak mendengar aspirasi kami. Malah datang ke TPS tanpa sepengetahuan kami, tanpa ada musyawarah. Padahal kami beberapa kali sudah minta Pak Zaki meninjau kembali pasar kami yang masih layak. Dan kami minta dikoordinasikan supaya kami difasilitasi untuk berbicara kepada Pak Zaki bagaimana ke depannya pasar kita ini. Pasar kita ini sangat masih layak. Dan mengingat perekonomian bangsa kita ini lagi murat-marit, keadaan kita lagi menjerit, Pak. Kita lagi menjerit untuk bayar sehari-hari setoran belanjaan aja kadang-kadang nombok. Kadang-kadang nggak memperoleh hasil yang maksimal. Akhirnya kami akan demo. Itu akan melumpuhkan perekonomian kami juga. Jadi kepada Pak Zaki mohon ditinjau kembali kami. Mohon dilihat, ditunda dulu. Jangan Bapak berpihak kepada Perumda atau orang-orang oknum-oknum pihak tiga yang tidak mengambil keuntungan, tidak memikirkan nasib orang banyak. Kami banyak Pak, kami ini sangat banyak. Jadi yang pro dan kontra itu, yang kontras banyak, yang pro itu sedikit, bisa dihitung. Jadi Bapak lihat kami di pasar ini, pasar kami juga masih layak. Ekonomi kita juga lagi murat-marit. Kalau dibilang katanya suruh bayar UTJ 2 juta, selama di penampungan kita harus bayar DP sehari 120.000. Itu sangat menyakitkan kami. Di pasar kami aja kami peroleh duit itu susah, apalagi di pasar yang baru kita tempatin. Dan pasar itu pun tidak layak. Ukurannya kecil banget, safety-nya untuk dagangan kami itu sangat sulit. Saya mengerti, saya tidak mengerti dengan Bapak. Kalau Pak Zaki memihak kepada Perumda atau pihak ketiga yang sangat zalim sama kami, apalagi yang namanya Bapak KR yang berdampingan dengan Bapak itu mafia kami. Itu dari dulu dia. Jadi mohon dilihat Pak, mohon dilihat. Ya, mohon dilihat. Dia bukan pedagang di sini. Dia bukan apa-apa di sini. Dia adalah dedengkotnya premanisme di sini. Jadi kekecewaan saya kepada Bapak. Saya berharap ada beberapa oknum ini Pak, anggotanya Pak KR itu yang sangat menyulitkan kami, yang sangat menyakiti hati kami. Kami ini rakyat Bapak, kami ini warga Bapak yang harus diayomi, bukan untuk ditindas, bukan untuk disakiti. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk mengkoordinasikan kembali orang-orang yang mendampingi Bapak itu bukan orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak.
bukan mementingkan masyarakat yang kesulitan ekonominya. Kami lagi sulit ekonomi. Betul? Jangankan untuk bayar kios, sementara kios kami yang baik, yang bagus ini akan digusur, itu akan menyakitkan bagi kami. Karena kami harus bayar 200-an juta. Ratusan juta kalau ini dibongkar itu sangat mubazir. Sangat mubazir. Ratusan juta dari mana kita memperoleh uang? Sedangkan ekonomi negara kita seperti ini. Bapak lihat sendiri, mungkin Bapak bisa makan enak, tidur enak. Tapi kami yang bangun malam, belanja, dagang. Coba dipikirkan masyarakat ini. Jangan Bapak mau lihat sepihak. Bapak bela Perumda dan pihak ketiga yang cuma menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kami. Baik Pak, mohon, saya mohon rakyat dilihat, apalagi Bapak mau lengser. Ending Bapak harus baik, jadi kami mendoakan Bapak baik. Tapi kalau Bapak lengsernya tidak baik, menzolimi kami, mungkin Bapak akan dapat cacian dari kami. Kami sangat sakit, kami sangat sedih Pak. Jadi di akhir ending Bapak harus berbuat baik pada kami. Itu saja Pak. Mohon kami dilihat, didengar. Jadi jangan Bapak menutup mata, menutup telinga untuk kami. Silakan Bapak koordinasi dengan teman-teman Bapak yang sangat menzolimi kami. Kami sangat tertindas dan sangat dizolimi. Itu saja Pak ya. Semoga Bapak berpikir keras untuk kami. Kalau bisa Bapak datang ke sini. Bapak datang ke sini, komunikasi sama kami, lihat kami. Kami ingin berbicara dengan Bapak. Benar. Itu saja yang kami sampaikan Pak. Unek-unek sakit hati kami. Ingat Pak, doa orang terzolimi itu sangat makbul. Jadi ingat Pak, doa orang banyak sepasar ini jangan mengakibatkan Bapak kenapa-napa bagi kami. Bapak adalah public figure yang dihormati. Jadi harus Bapak hormati diri Bapak sendiri. Iya, betul. Hormati diri Bapak dulu, baru kami menghormati diri Bapak dan kami akan menghormati Bapak. Silakan Bapak lihat dulu pasar kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pedagang. Maju pedagang. Ya itulah pemirsa setia, unek-unek atau ungkapan perasaan dari sebagian besar pedagang di Pasar Taman Kota Bumi ini yang menolak revitalisasi, yang tidak adanya sosialisasi yang jelas dari pihak Perumda, yang katanya juga dari pihak ketiga dengan adanya revitalisasi seperti apa, dengan adanya UTJ. Namun nanti kita akan ada cuplikan video Pak Bupati kaitan dengan tempat penampungan itu tidak dipungut biaya atau bayaran apapun, tidak berbayar. Itu nanti setelah ini dibarengi dengan tayangan ini, nanti ada cuplikan video Pak Bupati kaitan dengan tidak berbayarnya di tempat penampungan sementara selama 2 tahun itu. Dari Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, saya Ardiansa dan kameramen kita Kosasi Ali GG Albantani melaporkan. Pak Bupati, ya. Izin ini katanya buat penampungan para pedagang. Ya. Apakah pedagang mana yang mau ditampung di sini? Satu. Oke. Kedua, kalau memang itu mau direhabilitasi, berarti otomatis pedagang yang di sono dikemanakan? Pedagang yang di sono yang ke sini atau? Oke, pindah. Nanti apakah gratis atau berbayar, Pak? Nanti didata semuanya, Pak. Iya. Yang pertama, yang kedua harus ada pengelolaan kebersihan. Siap. Ya, nanti dibicarakan sama-sama semuanya. Enggak, maksud kita gini, Oke. yang pindah itu apakah berbayar atau tidak? Enggak ke sini? Iya. Enggak berbayar. Oke. Ada yang lagi mau tanya? Mangga udah. Coba Pak Bupati. Saya langsung jalan ya.